Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur karena hari ini kembali kita boleh ada bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya kembali mengajak setiap kita umat Tuhan untuk menyiapkan hati kita dimanapun kau mendengarkan renungan firman Tuhan saat ini. Mari sama-sama kita buka hati kita karena kita percaya firman Tuhan itu yang akan menyelidiki hidup kita dan menuntun kita untuk selalu berjalan dalam kebenaran yang memerdekakan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat setiap anugerah dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur hari demi hari kami boleh jalani, waktu demi waktu kami boleh lewati. Dan kami percaya kalau kami boleh ada di hari ini dalam pertolongan Tuhan. Semua ada dalam anugerah dan kasih setia Tuhan. Bapak, kami rindu untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus urapi kami, baik hamba di tempat ini maupun setiap umat Tuhan. Dimanapun mereka mendengarkan renungan singkat ini, kami semua mengalami berkat, kuasa, dan kemuliaan Tuhan. Sehingga ketika kami belajar firman Tuhan, maka kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam kita mengiring Tuhan, ada yang menjadi bagian kita untuk kita kerjakan, tetapi juga ada yang menjadi bagian Tuhan untuk Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi bagian kita dan apa yang menjadi bagian Tuhan, tentu kita sudah tahu. Apa yang menjadi bagian kita adalah apa yang bisa kita buat, apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita lakukan dalam kita mengiring Tuhan. Tetapi di sisi lain juga ada yang menjadi bagian Tuhan untuk mengerjakan sesuatu dalam kita mengiring Tuhan. Apa itu? Yaitu sesuatu yang tidak bisa kita buat, sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan. Salah satu contohnya adalah merubah hati suami kita, merubah hati istri kita, merubah hati anak-anak kita, mertua, menantu kita. Karena hati itu ada dalam tangan Tuhan, ya kan? Seperti batang air, hati batang air seperti batang air di tangan Tuhan, demikianlah hati raja-raja di tangan Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya percaya. Itu sebabnya firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada setiap kita ada bagian kita yang harus kita kerjakan. Di dalam Lukas pasal yang ke-11, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Perhatikan di sana. Lukas 11 ayat 9 dan 10. Tuhan Yesus bilang begini, "Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu." Ini bagian saudara dan saya. Ini bagian kita sebagai anak-anak Tuhan. Ini bagian kita sebagai manusia. Minta. Dalam kita berdoa, kita minta sama Tuhan. Cari, kita melangkah. Selesai kita berdoa, kita do something. Kita lakukan sesuatu. Ketuk, bicara tentang effort yang lebih. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita buat sesuatu. Ini bagian kita. Makanya di ayat 10, firman Tuhan diingatkan lagi. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu akan dibukakan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya mengajak setiap kita untuk menyadari akan hal ini. Contoh sederhana dalam rumah tangga kita. Kita percaya rumah tangga kita diberkati oleh Tuhan. Kita percaya ketika pasang suami dan istri, perempuan dan pria diberkati dalam pernikahan yang kudus, maka rumah tangga mereka adalah rumah tangga yang diberkati. Itu bagian Tuhan, yaitu memberkati rumah tangga seseorang. Iya kan, rumah tangga sekeluarga ini sudah dikasih dalam Tuhan. Sehingga ketika mereka sepasang suami istri menjalani rumah tangga, maka Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menyediakan damai sejahtera, Tuhan yang menolong membukakan pintu-pintu yang tertutup. Itu bagian Tuhan. Tetapi bagian suami, bagian istri adalah menciptakan kerukunan, menciptakan kedamaian, saling percaya, iya kan? Saling mendoakan. Masalah-masalah kecil tidak dibesar-besarkan. Itu kan bagian suami dan bagian istri. Saudara dikasih dalam bagian manusianya. Itu sebabnya ketika kita menjalani, ini salah satu contoh aja dalam rumah tangga, saudara. Jadi ada bagian kita, rumah tangga, suami istri, maupun ada bagiannya Tuhan ketika Tuhan menolong sepasang suami istri ini untuk tetap terus akur. Tetapi bagian kita untuk menciptakan kedamaian.
Jangan mengungkit-mengungkit masa lalu. Itu kan bagian suami istri, saudara dikasih dalam Tuhan. Sama dalam pekerjaan pun demikian. Kita berupaya nih, kita lakukan sesuatu, kita bekerja, kita bangun lebih pagi, kita kerjakan seperti sebelum orang lain mengerjakan. Nanti yang memberkati Tuhan, nanti yang mempromosi, yang mengangkat hidup saudara dan saya, itu Tuhan. Jadi ketika kita menyadari hal ini, kita nggak salah melangkah. Jangan sampai kita bilang, oh Tuhan, saya udah buat ini, saya udah kerjakan itu, tapi kenapa Tuhan kok kayaknya nggak ada jalan keluar ya? Hey, stop ngurusin bagiannya Tuhan gitu loh saudara. Jangan ngurusin bagian Tuhan, cukup kerjakan apa yang menjadi bagianmu. Kalau bagian Tuhan belum buat, jangan atur Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, jangan atur Tuhan. Yang penting kita udah lakukan dulu bagian kita. Mungkin sebagian saudara berkata, tapi sebenarnya sampai kapan Pak? Sampai kapan saya kerjakan bagian ini? Loh, selama kita hidup kan kita kerjakan tugas kita dong. Selama kita hidup, sama aja kayak saudara mungkin pemimpin di sebuah perusahaan, anak buah saudara nanya sama saudara, Pak, sampai kapan saya harus kerja? Ya minimal saya nggak kerja, saudara, Bapak gaji saya dong. Kita bilang, kamu macam-macam. Ya mau kerja dulu lah, baru kamu saya gaji, kan begitu. Contohnya seperti itu saudara. Seorang anak buah nggak bisa bilang begitu sama bos. Bos, udah dong, masa saya kerja terus, gaji dong, begitu kan. Nanti kalau udah digaji, sudah gak usah kerja lagi, tapi bos gaji terus. Nggak bisa, sama kayak kita tanya sama Tuhan. Tuhan, saya udah percaya loh, saya udah meminta, saya udah berdoa, saya udah berserah, saya udah lakukan sesuatu, tapi kok Tuhan belum buat sesuatu. Udah lakukan aja dulu. Tuhan nggak pernah terlambat, Tuhan nggak pernah terlalu cepat, saudara dikasih dalam Tuhan. Bagian kita tetap kerjakan, bagian kita tetap lakukan. Jangan atur bagiannya Tuhan. Dia tahu kapan dia lakukan sesuatu dalam hidup kita. Dia tahu kapan membukakan pintu-pintu ketika kita mengetuk pintu. Allah tahu. Amin. Jangan ngajar Tuhan. Kita yang perlu sadar diri. Apa sih bagian kita, Pak? Untuk kita kerjakan. Yang pertama, bagian kita adalah percaya. Percaya bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Percaya bahwa Tuhan tidak pernah gagal menepati janjinya. Percaya bahwa ketika saya berdoa, saya pasti akan menerima. Itu bagian kita. Percaya. Yang kedua, bagian kita apa? Berserah. Kita udah berdoa nih, tapi jangan ngotot untuk memaksa. Kita berserah, Tuhan, mungkin yang saya doakan, Tuhan sedang mau buat sesuatu yang lebih dari apa yang saya doakan. Itu namanya berserah. Jadi tahap pertama percaya, tahap kedua kita berserah. Saya tahu mungkin permintaan saya bukan Tuhan gak kasih, tetapi Tuhan mau memberi jauh melebihi dari apa yang saya minta, dari apa yang saya doakan. Belajar berserah. Kenapa kita berserah? Karena kita tahu Tuhan terlebih tahu apa yang baik buat jalan-jalan hidup kita. Amin. Dan yang ketiga, apa menjadi bagian kita? Yang pertama percaya, yang kedua berserah, yang ketiga selalu bangun keintiman dengan. Orang kalau hanya fokus kepada masalah, pada pergumulan, yang dicari adalah jalan keluar. Sehingga ujung-ujungnya kalau kita belum menemukan jalan keluar, kita akan pindah ke lain hati. Kita akan bilang sama Tuhan, Tuhan, kayaknya Tuhan gak bisa ciptakan jalan keluar deh. Udah saya coba Tuhan yang lain deh. Karena apa? Karena yang kita fokus hidup kita, yang ada di pikiran kita cuma masalah. Pergumulan masalah keluarga, pergumulan masalah ekonomi, pergumulan masalah kesehatan. Sehingga kita cuma carinya adalah jalan keluar. Saya datang kepada Tuhan untuk jalan keluar. Saya datang kepada Tuhan untuk jalan keluar. Itu saja. Bukan lagi membangun keintiman. Berbeda kalau kita dengan membangun keintiman. Kita lupa bahwa kita punya masalah. Karena apa? Karena orang udah terlanjur sayang. Udah terlalu cinta sama Tuhan. Sehingga apapun masalah saya tahu selama saya cinta sama Tuhan, Tuhan pasti akan jawab doa saya. Kalaupun Tuhan belum jawab, saya tetap percaya. Karena saya terlalu cinta sama Tuhan. Bangun keintiman dengan Tuhan adalah bagian saudara dan saya. 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Kerjakan bagian kita. Maka engkau akan lihat satu persatu. Jalan-jalan dibukakan. Satu persatu pintu-pintu akan dibukakan. Dan kau akan melihat apa yang kau minta. Engkau akan dapati. Kita berdoa, kita datang kepada Bapak, terima kasih buat setiap benih firman Tuhan. Kami bersyukur setiap kali kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang mengajar kami, Tuhan yang mengungkapkan segala sesuatu bagi kami. Tuhan tolong, sehingga setiap kami boleh dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami mau mengerjakan apa yang menjadi bagian kami. Kami lakukan apa yang menjadi bagian kami. Kami percaya waktu Tuhan, cara Tuhan adalah yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa buat umat-Mu satu persatu. Dimanapun mereka berada, mungkin hari-hari ini mereka sedang menantikan jawaban doa. Bapak, hamba berdoa, beri mereka hati yang mau taat, beri mereka hati yang mau percaya, beri mereka hati yang mau berserah, dan beri mereka hati yang selalu mau mencintai Tuhan Yesus. Hamba berdoa memohon belas kasihan Tuhan buat anak-anak-Mu, dimanapun mereka berada hari ini. Di dalam nama Yesus, ada pintu anugerah, ada pintu kasih karunia.
terjadi dan terbuka dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, berkat-Mu ada atas setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Mari beribadah bersama di Ibadah Raya Minggu GBI Glow Fellowship Center Bandung dan Cimahi dengan Gembala Sidang Pendeta Glenn Latuheru. Pukul 8 bertempat di Yon Armet 4, Ruang Sri Kandi, Jalan Gatot Subroto nomor 51 Cimahi. Dan pukul 11 bertempat di Gedung Geraha Cahaya Mulia, Jalan Terusan Pasir Koja nomor 365 Bandung. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.